Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan pada kami, di mana pada malam hari ini Panitia Desa Kujau mengadakan sosialisasi tahap ketiga ya. Tahap 3 karena sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Perbuk dan tatip yang diberikan oleh kabupaten. Kami dari Panitia Desa Kujau sebanyak 9 orang. Mohon maaf RT 5 maupun RT 4 karena yang ada di sini ada sekitar 5 orang kalau tidak salah. Seharusnya kami hadir semua pada saat ini, tapi mungkin ada halangan panitia yang lainnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kerjasama kita semua untuk menyukseskan Pilkades ini dengan serentak. Mungkin saya mulai saja. Di sini panitia mengadakan sosialisasi pemilihan kepala desa Kujau 2021 dan 2027. Calon kepala desa dalam satu desa minimal 5 orang. Sesuai dengan Perbuk Bupati tahun 2021, calon kepala desa itu minimal 5 orang dicalonkan dalam satu desa. Kenapa dibataskan 5 orang? Kalau misalnya ada calonnya terdaftar ada 8 orang, maka dari panitia mengadakan seleksi tahapan untuk mendapatkan 5 calon yang lolos dalam verifikasi berkas. Tetapi calon Desa Kujau yang mendaftar pada panitia 4 calon. Jenis pemilihan kepala desa ada 2. Yang pertama itu pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu. Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dipilih langsung oleh penduduk desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Dan menggunakan secara manual. Artinya begini, serentak ini seperti yang dijalankan pada saat ini, baik di 32 desa Kabupaten Tanah Tidung ini mengadakan pemilihan kepala desa serentak. Kalau misalnya nanti ada berapa desa tidak mengikuti ataupun mungkin ada kendala teknis di dalam kepanitiaan, mungkin masuk di pemilihan kepala desa antar waktu. Kalau misalnya dia verifikasi berkas, tidak ada hambatan di panitia pengurusan berkas calon, maka dia akan masuk di golongan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 32 desa. Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti lebih dari 1 tahun sebelum masa jabatan berakhir. Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan melalui musdes paling lambat 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Nah, ini misalnya ada kepala desa sudah memasukkan misalnya ada pencalonan. Ketika ada masalah di kepanitiaan ataupun masalah pemberkasan di panitia itu pun ada, ataupun ketika penyoblosan mungkin ada yang mengajukan keberatan ataupun yang lain, ketika ini nanti akan sah, misalnya ada yang menggugat itu secara langsung memang sudah terbukti sudah, maka pemilihan kepala desa yang serentak itu akan digagalkan dalam satu desa yang mempunyai masalah, tidak semuanya. Maka dia akan masuk di pemilihan antar waktu sebatas 6 bulan. 6 bulan setelah di pemilihan itu serentak tadi itu, setelah 6 bulan dari situ baru bisa masuk di pemilihan kepala desa yang antar waktu. Itu tujuannya mungkin
di Kabupaten Tanah Tidung mungkin sudah tahu mungkin seperti arahannya, tapi kami dapat sesuai dengan perbub yang diberikan oleh kabupaten, maka kami pakai yang memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman ketika ada permasalahan di pemilihan. Mungkin ini susunan tahapan, penyusunan jadwal tahapan Pilkades, penyusunan pedoman tata tertib Pilkades, sosialisasi, penetapan tempat TPS, pendaftaran, pendataan pemilihan. Nah, penyusunan pedoman jadwal dan tahapan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Bupati dan Panitia Kabupaten, maka Panitia sudah memberikan pedoman, penyusunan pedomannya, jadwal tahapan yang seperti yang ditempelkan oleh Panitia di pasar kemarin. Kalau ada salah hilang kayaknya, entah siapa yang ambil, kami juga kurang tahu. Kemarin kami lengket di yang besi di situ, tapi saya sore-sore lihat kok tidak ada. Ini mungkin ada yang ngambil, saya tidak paham. Terus penyusunan pedoman tata tertib, ini Panitia sudah menyusun pedoman sesuai yang diberikan oleh Panitia. Tata tertibnya kami sudah buat dan kami sudah print, kami sudah serahkan kepada bakal calon kami yang 4 orang. Tata tertibnya seperti peraturan-peraturan yang ada di tahapan Pilkades itu, masyarakat calon kepala desa kita sudah paham seperti arah bagaimana caranya menuntut kesalahan, menuntut seperti apa ada kecurangan. Bakal calon sudah paham tentang tata tertib, makanya kami dari Panitia memberi itu supaya ada bakal calon itu paham arahnya, jangan sampai ketika ada permasalahan sewenang-wenang aja untuk mengaju keberatan, tapi ada jalurnya seperti ada keberatan ajukan ke Panitia, siapa yang mengadu, semua identitas yang mengadu itu harus ada. Jangan aja seperti melempar batu sembunyi tangan. Misalnya mengadu aja tapi tidak melampirkan fotokopi KTP-nya apa di situ. Kalau memang ada mengajukan keberatan dari bakal calon yang menuntut, semua yang menuntut itu harus lengkap. Jangan asal keberatan saja tapi tidak melengkapi persyaratan. Maka ini kami sampaikan kepada masyarakat supaya paham. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa Pilkades Desa Kujau kami dari Panitia akan mengadakan dan akan tegas. Mudah-mudahan kami akan melaksanakan Pilkades ini dengan jujur, adil, tanpa ada paksaan, tanpa ada kami mendukung salah satu bakal calon. Sosialisasi. Nah, ini sesuai dengan yang diberikan juknis, diberikan Panitia Kabupaten kepada semua Panitia Desa. Maka kami dari Panitia Desa mengadakan sosialisasi tentang tahapan, tentang seperti apa pemilihan. Makanya ini tahapan sosialisasi kami dari Panitia Desa Kujau, ini tahapan terakhir yang ketiga kalinya. Pertama di tempat Ibu Eneu di RT 1. Kemarin kami mengundang RT 1 dan RT 2. Kami berkumpul di tempat Ibu Eneu untuk masalah sosialisasi tahapan Pilkades seperti ini juga. Yang kedua, kemarin kami di RT 3 terletak di rumahnya Ibu Ida. Sosialisasi tentang tahapan Pilkades juga, seperti apa jalurnya sesuai. Dan ini pertempatan rumahnya Pak Yapu di RT 5. Kami sebenarnya mengundang dari RT 5 dan RT 4. Kami mungkin ada halangan dari masyarakat di RT 4 ataupun di RT 5, makanya
tidak hadir. Tadi saya berharap berkumpul di sini banyak-banyak supaya tidak ada nanti bahasa-bahasa di belakang. Nah, ketika ada bahasa-bahasa belakang panitia nanti, saya selaku ketua panitia akan bertegas. Karena kenapa? Kami sudah mengadakan sosialisasi tapi kok ada kan begitu. Makanya kami mengadakan sosialisasi itu supaya masyarakat paham, agar tidak ada embel-embel bahasa-bahasa yang menyeleneh nanti ataupun bahasa-bahasa menyudutkan panitia. Nah, ini yang kami antisipasikan agar panitia itu maunya tidak ada yang bahasa-bahasa yang jelek di kepanitiaan kami pada tahun ini. Itu untuk sosialisasi. Terus penetapan DPS. Nah, ini saya mohon juga kepada masyarakat ataupun bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya yang belum terdaftar dalam DPS, tolong melapor ke panitia. Untuk sementara ini panitia masih bisa menampung ketika ada anak-anaknya belum masuk. Misalnya anak saya ini belum masuk ini, Pak, datang aja ke sekret ataupun datang ke rumah. Bisa, dengan catatan bawa fotokopi KTP-nya sama fotokopi kakaknya, supaya nanti panitia itu bisa menghitung umurnya. Kalau memang anak itu umurnya sudah mencukupi, lapor ke panitia biar kami masukkan. Nah, begitu. Saya berharap kepada RT 4 baik RT 5 bisa mengecek semua anak-anaknya nanti DPT di DPS kami ada di depannya bengkelnya Pak Parlan. Cek aja nama situ. Kalau memang tidak ada, lapor ke panitia biar panitia nanti yang masukkan. Saya ada di depannya di sampingnya Udin, dan ini ada di belakangnya depannya pasar Pak Parlan, dan Myron ada di RT 3. Lapor aja. Kami siap memasukkan itu untuk dimasukkan di DPT, supaya nanti itu tidak ada yang tidak masuk dan tidak ada yang tidak memilih. Kami mau kalau memang sudah ada hak pilihnya, masukkan. Nah, itu masalah. Saya tanyakan sedikit. Nah, sekarang pertanyaan saya kan gini, seandainya kalau anak yang sudah mencapai umur tapi dia belum memiliki KTP, apa hanya bisa dibawakan kartu keluarga saja? Ya, begini. Ini kan sudah, kalau misalnya sudah dia ada di keluarga itu lama, sudah misalnya anak siapa kan begitu. Kita bukan berdasarkan masalah KTP, tapi kalau memang sudah dia bisa memilih, tapi mungkin KTP-nya tidak ada, bisa. Nah, kan pertanyaan saya kan begini, kalau bisa memilih itu anak-anak dari dia bawah dia bisa memilih kan. Sekarang yang bisa memilih itu kan dari 17 tahun kan? Nah, itu permasalahannya kan gini, walaupun dia sudah capai umurnya 17 tahun tapi dia belum memiliki KTP. Nah, sekarang kita mau uruskan KTP karena berdasarkan pemilihan ini. Nah, jadi itulah pertanyaan saya, dia umur sudah 17 tahun tapi belum memiliki KTP. Nah, itu bisa memilih? Bisa. Nah, tapi harus mendaftarkan diri kan? Iya, ke DPS, ke panitia. Iya. Nah, makanya saya sampaikan itu pendaftaran di itu DPS itu untuk sementara ini untuk DPS ya. Ketika ada penetapan DPT nanti itu tidak bisa sudah masuk. Makanya kami kasih kasih saran kepada masyarakat itu untuk sementara kami masih mengolah DPS. Nah, masukkan ketika belum ada penetapan DPT. Ketika ada sudah penetapan DPT, mohon maaf panitia tidak bisa menambah lagi karena sudah ditetapkan. Nah, makanya kami sampaikan itu supaya nanti itu melaporkan ke panitia. Persyaratan pemilih. Nah, ini terdaftar dalam DPT, sudah berumur 17 tahun. Pada hari pengungutan sudah berumur 17 tahun. Belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah.
terdaftar secara sah sebagai warga desa bertempat tinggal di desa setempat paling lambat 6 bulan telah terdaftar secara sah pada desa tersebut. Nah, terdaftar di DPT. Terdaftar ini DPT yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah ditetapkan nanti itu kami tidak bisa menambah lagi data baru. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, tidak bisa ditambahkan lagi karena sudah ada pengesahan, karena sudah ada penetapan. Misalnya 150 pemilih, pas di penetapan di DPT ada lagi yang nambah 1 orang. Kami tidak bisa, walaupun dia mengotot bawa kemana pun tidak bisa lagi. Nah, mungkin sudah masyarakat sudah paham tentang masalah pemilih, tentang umur sedang pemilih, masalah tentang bupati kemarin, masalah DPR kemarin, kan ini hampir semuanya hampir sama aja. Nah, karena tugasnya panitia adakan sosialisasi, makanya kami adakan. Nah, seperti itu. Otomatis dia sudah berumur 17 tahun. Ini memang jelas sudah dia memilih itu, punya hak pilih itu sudah berumur 17 tahun. Yang ketiga, pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Pada hari pemungutan suara, misalnya begini. Misalnya saya ini tanggal 30 bulan 6 nanti baru saya ini genap 17. Apakah bisa masuk? Bisa. Karena pas pada tanggal itu dia berumur 17 tahun. Misalnya saya pas berumur 17 tahun itu pada tanggal 30 bulan 6. Apakah itu bisa masuk dalam DPT, DPS? Bisa masuk. Karena pada saat itu dia pas umur 17 tahun. Kalau lebih dari tanggal 30 itu misalnya tanggal 31 tidak bisa masuk. Nah, itu persyaratannya. Belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, ini mungkin sudah kita paham, seperti misalnya saya belum berumur 17 tahun, 15 atau 16 tahun, tapi saya sudah menikah. Itu bisa masuk karena dia golongan orang tua sudah. Untuk ya misalnya sudah golongan orang tua, termasuk dalam orang tua lah sudah istilahnya. Nah, sudah punya hak pilih dia. Nah, itu supaya kita paham nanti, anak saya ini kan baru 15 tahun tapi sudah menikah. Tapi apakah ini bisa? Belum, kan ini 17 tahun. Tapi kalau dia sudah menikah, masukkan. Itu bisa masuk sudah untuk memilih, punya hak pilih sudah dia. Nah, begitu. Terdaftar secara sah sebagai warga bertempat tinggal di desa paling lambat 6 bulan. Nah, ini di Perbub Bupati memang bertempat tinggal. Misalnya saya ini di desa Kujau paling lambat 6 bulan. Di Perbub Bupati itu persyaratnya seperti itu. Di Perda tidak ada mengatur itu 6 bulan, tapi di Permendagri juga tidak ada itu. Tidak ada itu mengatur 6 bulan itu yang punya hak, harus punya hak pilih, tidak ada. Cuma di Perbub aja yang ada. Nah, itu permasalahannya. Tapi kemarin kami adakan sosialisasi dari panitia, bisa dimasukkan ini yang 6 bulan ataupun sebelum 6 bulan itu, kecuali PRT-nya bisa bertanggung jawab. Nah, itu masalah yang 6 bulan. Terdaftar secara sah pada desa setempat, desa tersempat. Maksudnya ini masyarakat harus terdaftar di desa Kujau misalnya. Tidak bisa masuk tidak bisa ulang Maning mau masuk dari desa Manding mau masuk kita, dari Bebako mau masuk kita, tidak boleh. Ini peraturan memang sudah jelas kan, tapi masyarakat sudah paham masalah ini,
supaya diperjelaskan lagi. Makanya panitia adakan ini, menyampaikan supaya masyarakat lebih paham lagi seperti apa jalurnya. Tahapan bakal calon kepala desa. Kemarin kami sudah sudah selesai pelantikan panitia, sudah kami mendapatkan 3 hari setelah kami dilantik, kami dikasihkan oleh desa data penduduk, terus pengolahan data penduduk. Pada saat ini kami masih mengolah data penduduk seperti DPS tadi. Kami masih mengolah pembentukan dan pengangkatan Pantarli, kemarin sudah kami adakan. Setelah itu pembentukan KPPS. Nah, pembentukan KPPS ini kami dari panitia mencari anak-anak muda dan anak-anak yang sedikit ada pengetahuannya untuk memasukkan sebagai KPPS untuk menjalankan pemilihan nanti pada tanggal 30 bulan 6 itu. Sudah itu pengumuman DPS kemarin sudah kami umumkan di bengkel Pak Parlan. Nanti masyarakat bisa cek nama-nama anak-anaknya, keluarganya yang belum bisa masuk, disampaikan kepada panitia. Pengesahan DTPDB itu sudah kami sahkan di tanggal 30 Mei kemarin. 30 Mei ya? Tanggal 30 Mei. Terus pengesahan DPT April. April, mohon maaf. Pengesahan DPT itu pengesahan dan nunya itu tanggal 14 Juni sampai tanggal 18 Juni. Untuk sementara kami masih bisa menerima data-data yang seperti saya sampaikan tadi. Ini berjalannya waktu kepenatian kemarin, kami sebagai panitia sudah membuka pendaftaran kemarin. Yang penetapan bakal calon kepala desa yang lolos verifikasi berkas itu pada tanggal 14 Mei jam 12 malam. Pada saat itu kami menetapkan calon kita yang mendaftar jam 12 malam itu. Bakal calon yang lolos verifikasi itu ada 4. Yang mendaftar pertama itu Pak Markus. Yang kedua Pak Sony. Yang ketiga Pak Ishak Aju. Yang keempat itu Pak Simon G. Ini yang lolos berkasnya. Sesuai yang mendaftar kami juga yang 4 orang. Supaya masyarakat siapa yang lolos, siapa yang mendaftar pertama kemarin ya, kami tidak tahu. Ditanya nanti dari desa tetangga siapa yang mendaftar, tidak tahu saya orangnya. Nah, ini bisa masyarakat nanti itu menjawab. Yang lolos itu yang mendaftar juga 4 orang, yang lolos juga 4 orang. Karena sesuai dengan juknis, sesuai dengan checklist yang dikasihkan oleh panitia kabupaten, kami memverifikasi berkas dan penelitian berkas mereka. Ternyata berkas mereka, puji Tuhan, aman aja, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Berkas walaupun panitia agak teler sedikit karena saya ajak sampai jam 12 malam. Pada saat itu lapar apa di situ. Memang itulah tanggung jawab kami sebagai panitia, supaya masyarakat juga paham kerja keras panitia selama ini untuk mengurus Pilkades dan putra terbaik Desa Kujau ini coba mengabdikan diri untuk menjadi pemimpin desa, untuk membangun desa mungkin lebih baik lagi. Ada 4 orang. Yang pertama itu Pak Markus tadi itu, Pak Sony dan Ishak Yaju dan Pak Simon G. Pertahanan masih bisa mendaftar, kasihan. Karena di aturan presiden maksimal 3 kali masa jabatan.
Kalau sudah 3 kali masa jabatan tidak bisa mencalonkan lagi. Bisa mencalonkan lagi nanti, tapi ketika ada di pemekaran desa lain kali. Kalau ada aturan baru kan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tapi ada juga anggota panitia nanti bisa menyampaikan yang lain-lain, tapi saya menyampaikan tahapan-tahapan, persyaratan-persyaratan, dan contoh-contoh sebagai dasar kita untuk menjalankan pilkades ini dengan baik. Dan juga saya berharap kepada masyarakat agar mematuhi dan mengikuti pilkades ini dengan baik. Jangan ketemu tim satu itu menjelekkan, tapi saya berharap dari panitia Desa Kujau agar masyarakat itu bisa mengikuti tahapan aturan yang diberikan oleh panitia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada mungkin kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang. Nanti selesai ada teman saya juga menjelaskan, nanti kita sharing saja, bertukar pemikiran bagaimana menjalankan ini. Malam. Menjalankan ini dengan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat malam, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ketua Panitia